tanya Pak Menteri nih. Betul, visi belum masuk ke situ. Cek. Udah tuh dulu ya. Enggak. Ini. Oke. Enggak. Ini untuk pimpinan komisi 3. Ini pakai apa? Tunggu Pak Wamen dulu ya. Membolos kata Bu Guru, membolos mendosakkan ibu. Yang kerja estis. Nah, oke ya. Nih rekan-rekan media, wartawan, rekan-rekan semua yang bekerja di media massa. Hari ini 6 Desember 2022, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP. Yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkirian baik, Diko juga berkirian baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan media sekalian. Detail nanti bisa kita diskusikan pasal per pasal, bisa kita diskusikan. Tetapi secara umum ini kita sudah serap apa yang bisa kita lakukan sebagai jalan tengah. Melihat sebuah bangsa bisa kita lihat dari kitab undang-undang hukum pidananya. Itu kira-kira peradabannya ada di sana. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, saya kembalikan kepada Diko sekalian, silahkan dicermati, dikritisi. Dan yang paling nanti bertemu dengan Diko sekalian adalah eksekutif sebagai pelaksana penegakan hukum. Itu ada di Pak Menkumham, Pak Presiden. Monggo Pak Menkumham. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media elektronik, cetak, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang KUHP pidana menjadi undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana. Tadi Pak Ketua bilang sudah sejak 1993. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris kita kata it's law of the. Ini seharusnya sudah dari dulu kita sekarang. Tetapi tentunya tidak mudah. Dimulai pada zaman Pak Harto juga, Pak Ahli sudah buku drafting dimulai. Kemudian pernah dimasukkan pada zaman Pak SBY, kita bahas. Kemudian karena tidak cukup waktu, diajukan lagi pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Kita bahas sudah sampai pokok pada tingkat pertama. Ada protes tentang 14 poin. Kita tidak teruskan pembahasannya di tingkat 2. Kemudian di carry over pada periode yang sekarang. Kemudian kita bahas kembali, Presiden memerintahkan kami sesudah kita melanjutkan pembahasan, tim bekerja di seluruh Indonesia
kita bawa kembali kepada ratas dengan presiden. Presiden memerintahkan kembali sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh stakeholders yang ada. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua, tidak ada garing yang tidak retak. Apalagi kita masyarakat yang sangat multikultur, multi etnis. Belanda saja yang homogen memerlukan waktu panjang menyelesaikan bencana bencana. Itu kita. Kita memerlukan masyarakat multi etnis ini tentunya memerlukan akomodasi yang luas. Tidak mungkin mengakomodasi 100%. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk memberikan kritik. Penyerahan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda dalam dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Jadi Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Jadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial. Saya kira kita tidak mau lagi menggunakan produk-produk kolonial. Terlalu lama. Seolah anak-anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu dari produk undang-undang. Karena tadi Pak Ketua benar sekali bahwa hukum pidana itu adalah refleksi dari kehadapan dari mana mereka mencari. Jadi saya kira tadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mahli, Profesor, ini semua, waktu yang sejak dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian masuk ke kampus lagi sudah menggumuli ini, ya Prof. dan semua ini akan nanti ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi. Tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari COVID. Jadi saya kira demikian. Ya, kalau ada 3 pertanyaan, silakan. Hari ini kita tawarkan. Selamat pagi Pak, saya Regi dari Kompas yang mau tanya terkait RKUHP ini, bagaimana mempersiapkan aparat penegak hukum dalam implementasi KUHP? Karena kan potensi kriminalisasi justru ada di mereka. Jadi terima kasih. Satu lagi Pak, karena ada beberapa pasal yang masih dianggap bermasalah, gitu. Bagaimana kalau ingin digugat ke MK nantinya pemerintah bagaimana dari DPR? Jadi kita ini kan harus melalui mekanisme konstitusi. Tadi kan kita kan semakin beradab, semakin berani, ya, kepatuhan terhadap konstitusi, kepada hukum. Maka setelah disahkan, mekanisme yang paling pas adalah inisiatif. Untuk itu, kalau ada pasal-pasal yang dianggap. Yang kedua, training. Kita akan mengadakan, tadi saya bilang 3 tahun ini waktu yang cukup luas bagi pemerintah, bagi tim untuk bersosialisasi, membuat training kepada penegak-penegak hukum, stakeholders yang jaksa, hakim, polisi, utamanya juga advokat, bagian HAM, kampus-kampus lagi, jangan salah ngajar dia, ya kan? Dosen-dosen jangan salah menjelaskan. Ini semua kan kita pastilah nanti Prof. Tuti, Prof. Yeti, Wak Wamen, dan tim ini akan menulis buku. Ini akan dari kitab ini akan dilahirkan banyak buku tentang pertanggungjawaban pidana, tentang criminal act, tentang hukuman dan lain-lain. Dan ini akan membantu nanti kampus-kampus penegak hukum untuk ini, ya, untuk menjelaskan. Tetapi yang pasti harus ada dan kami akan harus menyusun dari sejak sekarang
sosialisasi terhadap seluruh stakeholders. Baik, second one. Ya, sah-sah saja menyampaikan pendapat, pandangan. Ya kan, itu salah. Tetapi memaksakan kehendak juga tidak sah. Dan itu mekanisme demokrasi. Ya, jadi itu sah, ya. Itu adalah pendapat beliau. Karena PKS sendiri memang sudah menyampaikan pendapat setuju dengan catatan. Catatan itu ada menjadi memori penelitiannya, menjadi apa? Catatan pembahasan undang-undang ini. Ya ada catatan. Termasuk Demokrat tadi catatannya adalah seperti yang dikatakan ada itu perlu sosialisasi dulu penjelasan supaya jangan ada salah tafsir dari penegak hukum. Baik, one more. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Pagi Bang Yason, ini soal gugatan MK itu kan dari pemerintah sudah siap begitu menyambut ketika ada gugatan. Bukankah ini akan menjadi presiden bagi penyusunan undang-undang berikutnya ketika pemerintah tidak sempurna, maka oke, bisa kita gugat ke MK. Bukan. Jangankan itu, KUHP saja yang sudah berlaku seratusan tahun ini ada yang gugat di Mahkamah Konstitusi. KUHP kitab hukum acara kita yang sudah berpuluhan ada yang gugat di judicial review. Kemarin saya baru menerima ada yang menggugat pasal 33. Nah, itu jadi itu adalah mekanisme konstitusional bagi orang yang merasa bahwa pasal ini bertabrakan dengan konstitusi. Jadi itu sah. Itu pilihan konstitusi kita, maka gunakan itu. Supaya apa? Perjalanan kita ini semakin baik dalam pemahaman perdebatan dan lain-lain. Sebelumnya oke, mekanisme konstitusional saja. Saya mengajak teman-teman, ada mahasiswa, siapapun, mari kita menggunakan mekanisme konstitusional. Terima kasih. Mau Pak satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Pak Wamen jawab. Saya Dwi Pak dari GRS, saya mau tanya, ini pengesahannya kenapa Pak terkesan buru-buru padahal banyak penolakan dan ada pasal-pasal yang bermasalah? Iya, apa Anda coba jawab sendiri ya, apa 59 tahun itu terburu-buru? Kalau dikatakan banyak penolakan, berapa banyak? Substansinya apa? Datang dan debat dengan kami. Ya, kami sudah siap dan kami yakin betul kalau ini diuji ditolak. Ya, jadi tidak terburu-buru. Ini kalau cepat dibilang terburu-buru, lambat dibilang lambat. Ya, jadi tidak ada terburu-buru. Hanya orang yang historis saja mengatakan ini terburu-buru. Tolong mencatat itu ya. Baik, terima kasih. Ya. Thank you, sir. Salaman Pak, depan kamera banyak kamera Pak. Izin Pak. Salaman Pak, foto bersama dulu Pak. Oh ya. Izin Pak. Mas. Oke, paham Pak. Ya betul Pak. Yuk, senyum Pak, senyum. Kiri Pak. Ya Pak, izin Pak, tengah Pak, ya Pak. 1, 2, 3. Ya makasih Pak. Bukan siap. Ini sedih ya. Iya. Gue mau keluar nggak bisa. Halang kamera. Mas boleh Mas? Kita masih ada nggak? Udah di, oh udah coba.